Film ini dimulai dari seorang kurir yang sedang membawa paketnya di tengah salju. Namun sayangnya paket yang seharusnya menuju ke Miami itu terjatuh di sana. Paket itu ternyata berisikan 3 minion. Ada Kevin, Bob, dan juga Stuart yang sudah senang dan memakai pakaian untuk ke pantai. Tidak disangka mereka justru terdampar di tengah salju, tempat antah berantah. Alhasil mereka pun pergi mencari tempat untuk menghangatkan diri. Di sana mereka menemukan sebuah rumah yang di dalamnya dipenuhi oleh para elf dan ada banyak hadiah-hadiah juga kereta luncur di sana. Tampaknya para elf itu sedang mempersiapkan hadiah-hadiah untuk dibagikan kepada anak-anak, yang pada akhirnya mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah tersebut. Mereka pun menyamar dan memakai pakaian yang sama dengan para elf tersebut dan mengikuti pelatihan elf juga. Di pelatihan yang pertama, mereka mengikuti pelatihan menyusun kereta mainan, tetapi sayangnya tidak berjalan dengan baik dan membuat pelatihnya kesal. Akhirnya pelatihnya menyuruh mereka untuk mengikuti pelatihan lain, yaitu menyusun rumah jahe, dan lagi-lagi berujung berantakan. Alhasil mereka pun disuruh nih untuk mengikuti pelatihan lain lagi, yaitu membersihkan kandang rusa. Dan sayangnya Bob mengizinkan seekor anak rusa masuk ke area bersih-bersih mereka. Anak rusa itu mengajak kawanan rusa dewasa juga untuk masuk, dan mereka semua akhirnya memasuki ruangan utama dan membuat kekacauan di sana. Sang pelatih pun kesal dan memarahi mereka karena perbuatan mereka. Semua tempat menjadi kacau dan berantakan. Sampai akhirnya Santa pun datang dan ingin menaiki kereta seluncurnya itu. Dan kini giliran Stuart yang mengacau. Alhasil kereta Santa yang mereka tumpangi itu pergi meninggalkan Santa di rumah elf itu. Yang pada akhirnya mereka bertigalah yang mengambil kendali kereta itu dan menggantikan tugas Santa untuk membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak. Terlihat ada Gru muda yang sedang tertidur dengan nyenyak di kasurnya. Namun Bob datang dan meminta izin untuk tidur bersamanya. Kecap manis. Fine. Karena ia mengalami mimpi buruk. Gru pun mengizinkan Bob untuk tidur bersamanya dan mereka pun melanjutkan tidur mereka nih dengan tenang. Kemudian Kevin juga datang ke sana dan ingin tidur bersama dengan Gru, dan dengan terpaksa Gru pun mengizinkan Kevin untuk tidur juga bersamanya di kasurnya. Di saat ingin tertidur lagi, tiba-tiba saja Stuart yang tiba-tiba mengganggu mereka dan tertidur di kasurnya tanpa izin dari Gru. Diperlihatkan minion Phil dan juga Dev yang berada di lab rahasia. Karena bosan berada di sana, mereka asik bermain melempar kertas ke tong sampah. Mereka berlomba-lomba memasukkan kertas terbanyak. Tidak mau kalah, mereka melakukan sparring tinju. Hingga mereka kelelahan lalu mengganti pertandingan dengan menaiki tabung gas. Hal itu membuat bom di lab berjatuhan. Hingga mereka ikut meledak bersama bom tersebut. Tak merasa lelah, mereka melanjutkan melempar kertas kembali. Lihat di pagi hari, ada anak-anak yang tengah ceria bermain sepeda. Dan ada Margo, Edith, dan juga Agnes yang sedang ingin bermain sepeda. Di situ Margo dan juga Edith berhasil main sepeda dengan lancar dengan teman-temannya. Berbeda dengan Agnes yang terjatuh dari sepedanya karena belum bisa menaikinya dengan baik. Dan akhirnya membuat dirinya tertinggal dari teman-temannya. Agnes pun merasa sedih karena melihat teman-temannya bermain dan meninggalkannya. Di sini para minion pun akhirnya berinisiatif untuk membantu Agnes. Yang pada awalnya mereka berniat untuk membuat sepeda yang ramah dengan Agnes. Jadi Agnes bisa menggunakannya dengan mudah. Namun Stuart memiliki rencana lain nih dan mengajak Kevin untuk ikut membantunya menyusun rencananya itu.
Sementara itu ada Bob yang ditugaskan untuk melatih Agnes agar lebih tangguh fisiknya untuk menaiki sepeda. Agnes pun terus berlatih mengikuti arahan dari Bob karena dia tidak mau tertinggal dari teman-temannya. Sementara itu ada Kevin dan Stuart yang juga tengah berjuang menyusun sebuah mahakarya untuk Agnes. Sampai akhirnya mahakarya itu pun selesai dan ternyata itu adalah sepeda mini yang memiliki desain lebih rendah sehingga Agnes dapat menaikinya dengan mudah. Di situ Margot dan juga Edith pun tampak terkejut melihat sepeda milik Agnes yang tampak tidak biasa itu. Sementara Agnes tampak senang karena pada akhirnya dia bisa menaiki sepeda dan tidak tertinggal dari teman-temannya. Mereka pun menikmati jalan-jalan mereka di kota sampai akhirnya mereka melihat ada sebuah pencurian di salah satu toko. Pencuri itu pun kemudian mengambil mobil penjual es krim untuk melarikan diri dan di situ membuat Agnes marah. Yang pasalnya dia ini ingin membeli es krim itu dan sayangnya mobil es krimnya sudah pergi dibawa sama pencuri. Alhasil Agnes pun mengaktifkan fitur nitro dari sepedanya itu sehingga ia dapat menyusul mobil es krim itu. Margot dan juga Edith berusaha untuk menyusul adik mereka, sementara Agnes tampaknya menggila karena dia tidak mau es krimnya direbut. Sialnya Agnes kehilangan kendali dan menyasar ke salah satu rumah milik warga. Namun dengan fitur kursi pelontar, Agnes pun berhasil selamat. Sepeda miliknya justru menabrak mobil es krim itu dan membuat pencuri itu mengalami tabrakan dan mendarat tepat di atas mobil Pak Polisi. Sementara itu Agnes selamat dan tampak bahagia karena ada banyak es krim yang berjatuhan akibat insiden itu. Aksi heroik Agnes pun sampai masuk ke dalam berita koran dan di berita itu dijelaskan penjahatnya berhasil tertangkap, akan tetapi perhiasannya belum berhasil ditemukan. Yang ternyata perhiasan itu berhasil diambil sama Kevin, Bob dan juga Stuart. Sementara Agnes pada akhirnya memakai sepeda lamanya lagi karena sepeda sebelumnya telah rusak meledak akibat insiden es krim itu. Namun meskipun begitu sepeda itu juga memiliki fitur khusus seperti jetpack nih, sehingga Agnes tidak perlu menaiki sepeda. Dia hanya tinggal terbang saja dengan bebas. Di pagi hari ada Bob yang sedang membersihkan jendela rumah dan di sana ia melihat ada orang yang sedang mengajak jalan pagi bersama anjingnya. Dia pun tampak menginginkan itu, apalagi tiba-tiba saja di jalanan dipenuhi dengan banyak orang yang sedang berjalan pagi dengan anjing peliharaan mereka. Bob pun akhirnya mengajak jalan Kyle karena dia juga ingin merasakan rasanya nuansa berjalan bersama anjing peliharaan di pagi hari. Namun sayangnya dia justru tidak mendapatkan respon yang bagus dari Kyle. Anjing peliharaannya itu justru tampak tidak suka dan agresif. Bob pun tidak mau memaksakannya. Dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi keluar dan mencari seekor hewan yang bisa dibawa olehnya untuk pergi jalan-jalan. Dia pun mengajak seekor tupai dan juga burung merpati. Namun sayangnya mereka justru pergi dan menolak ajakan dari Bob. Bob pun merasa sedih karena tidak ada hewan yang mau pergi bersamanya. Kemudian ada seekor kepik yang hinggap di tangannya. Dia ingin membawa kepik itu untuk jalan-jalan, namun ukuran kepik itu terlalu kecil sehingga tidak bisa dipakaikan kalung. Tidak lama kemudian datanglah sebuah benda yang seperti pesawat UFO kecil dan memakan kepik itu. Bob berpikir benda itu seperti hewan peliharaan. Dia pun akhirnya mencoba memberinya makan dan benda itu justru senang dan memakannya. Bob pun memberikannya lagi untuk memastikan apakah benda itu benar-benar bisa dijadikan hewan peliharaan atau tidak. Benda itu justru memakannya lagi dan Bob pun akhirnya senang nih melihatnya. Dia pun akhirnya membawa benda itu pergi jalan-jalan keluar. Bahkan ia sendiri bertemu dengan Gru nih yang sedang berjalan bersama Kyle dan berhasil membuat Gru kebingungan melihat tingkahnya itu. Bob juga akhirnya semakin dekat dengan benda UFO itu. Dia bahkan mulai mengajari benda UFO itu berbagai macam teknik layaknya anak anjing. Dia juga bersantai bersama benda UFO sembari menikmati makanan dan musik dan tampak di sini Bob sangat senang dengan hewan peliharaan barunya itu. Terlebih lagi benda UFO itu memiliki kemampuan yang bisa mengubah ukuran benda menjadi besar. Alhasil semua minion minta tolong kepada benda UFO itu untuk membesarkan ukuran pisang-pisang mereka. Di malam hari di saat tengah bersantai bersama Gru dan minion lain, tidak sengaja benda UFO itu menghancurkan TV mereka. Gru pun akhirnya menghukum Bob dan hewan peliharaannya itu keluar dari rumah dan
mereka akhirnya menikmati pemandangan rasi bintang bersama-sama. Tampak di sini Bob sangat menikmati momen kebersamaan mereka. Begitu juga dengan benda UFO itu. Mereka tampak bersenang-senang dengan memainkan rasi bintang. Sampai akhirnya benda UFO itu memberitahu kalau dia berasal dari salah satu bintang itu, dan disitu membuat hati Bob tersentuh. Bob pun akhirnya melakukan penelitian untuk mengirimkan pesan ke bintang itu kalau ada benda UFO dari planet mereka yang terdampar di bumi. Singkat cerita, pagi harinya Bob mengajak benda UFO itu untuk keluar, dan tidak disangka ia justru melihat keluarganya yang sudah berdatangan nih untuk menjemput dirinya. Kebahagiaan itu pun disaksikan oleh banyak minion, dan mereka juga ikut bahagia karena pasalnya mereka juga sudah sayang dengan benda UFO itu. Sayangnya hari itu menjadi hari perpisahan bagi mereka, dan dengan berat hati nih Bob harus melepaskan hewan peliharaannya itu. Namun benda UFO itu tidak meninggalkan Bob sendirian. Dia justru mengembalikan kepik itu dan membuatnya dengan ukuran yang besar, sehingga Bob bisa pergi berjalan-jalan dengan kepik itu. Terlihat yang awalnya ada para minion yang sedang bermain boneka tangan di atas pohon, dan kemudian datanglah Margo, Edith, dan juga Agnes ke sana. Mereka bertiga datang dengan gembira dan tampak bersemangat sembari menunjukkan banyak badge milik mereka nih kepada para minion. Mereka semua pun tampak terpukau melihat banyak badge yang dimiliki oleh Margo, Edith, dan juga Agnes, yang pada akhirnya membuat mereka berminat untuk mengikuti pramuka agar memiliki badge yang sama dengan mereka bertiga. Di sini mereka perlu berlatih terlebih dahulu sebelum mendapati badge-badge itu, dan rintangan pertama yaitu membangun sebuah tenda. Di situ pembina pramuka menjelaskan kalau mereka perlu menyelesaikan sebuah tenda dengan kelompok mereka, baru mereka bisa mendapatkan badge. Namun sayangnya mereka justru tampak kesulitan membangun tenda-tenda itu, dan bahkan mereka juga tidak memiliki kerjasama yang baik. Di saat pembina itu ingin menilai tenda milik mereka, justru yang ia dapati adalah tenda yang hancur dan seekor burung elang yang terjatuh karena tidak sengaja terkena lemparan paku dari Bob saat ia mencoba membangun tenda itu. Pembina pun kesal, dan alhasil mereka pun gagal di rintangan yang pertama ini, dan itu membuat Bob tampak sedih. Lanjut ke rintangan yang kedua, mereka perlu membuat sebuah api unggun. Namun sayangnya sekeras apapun mereka mencobanya, mereka sama sekali tidak bisa membuat api itu. Sementara itu di rintangan yang ketiga, mereka perlu belajar berkomunikasi dengan para binatang, dan kelompok lain berhasil melakukannya dengan baik. Sayangnya tidak dengan kelompok minion. Mereka justru berkomunikasi asal-asalan yang berujung memanggil seekor beruang grizzly. Malam harinya mereka juga masih terus berusaha untuk menyalakan api dari gesekan batu dan juga kayu, namun sayangnya tidak berhasil juga. Mereka juga belajar nih untuk memilih buah-buahan yang tidak beracun untuk hidup di alam liar, dan sayangnya justru mereka memakan buah beri beracun. Sampai akhirnya berbagai macam pelatihan yang mereka lakukan sama sekali tidak ada yang berhasil, dan bahkan berujung dengan kegagalan. Bahkan saat ingin mencoba menyalakan api unggun lagi, mereka hampir berhasil menyalakannya, namun justru malah menghancurkan sebuah bendungan. Mereka bertiga pun kembali bertemu dengan Margo, Eddie, dan Agnes dalam kondisi babak belur dan sedih karena tidak berhasil mendapatkan satupun badge. Margo, Eddie, dan juga Agnes akhirnya memberikan satu badge milik mereka kepada ketiga minion untuk menghibur mereka agar tidak bersedih lagi. Mereka pun akhirnya memamerkan badge milik mereka ke semua teman-teman minion mereka, yang akhirnya membuat mereka juga ingin mencoba pramuka. Mereka semua pun akhirnya pergi ke camp pramuka untuk mendapatkan badge itu, dan itu membuat pembinanya pusing karena harus mengurus banyak minion. Di awal film diperlihatkan Kevin, Stuart, Bob, dan minion lainnya sedang menonton iklan sebuah blender. Para minion tertarik nih ingin membeli blender tersebut. Mereka akhirnya membongkar celengan, tapi uang mereka tidak cukup. Lalu para minions mempunyai ide nih menjadi tukang kebun untuk mendapatkan uang. Para minion pun membersihkan kebun di rumah panti jompo. Bukannya berkebun, mereka malah mengacaukan kebun di sana. Melihat itu, penghuni panti jompo malah terhibur dengan kekacauan yang dibuat oleh para minion dan memberi upah yang banyak. Dan akhirnya para minion pun membeli blender tersebut.
Karena kelelahan, minion tidak sanggup memblender pisang lagi. Lalu muncullah iklan blender terbaru yang lebih canggih, yaitu blender otomatis. Melihat itu, para minion pun ingin membelinya. Setelah cerita minion tadi, ada episode berikutnya dengan judul Super Gadget. Diperlihatkan seekor pahlawan anjing bernama Super Gadget. Dia mencoba menyelamatkan seekor anjing bernama Max yang diculik oleh sekelompok tupai. Hingga akhirnya Gadget sampai di sebuah rumah pohon. Terlihat seekor anjing dikendalikan oleh seekor Raja Kutu dan Max ditawan di sana. Raja Kutu ini ingin mengendalikan seluruh anjing di kota. Lalu Gadget melawannya. Namun si Raja Kutu pindah ke tubuh Max dan mengendalikannya. Kemudian Gadget menggunakan vacuum cleaner untuk menyedot si Raja Kutu. Lalu Gadget membuang vacuum cleaner berisikan Raja Kutu jauh keluar angkasa. Gadget pun berhasil menyelamatkan Max, tapi vacuum cleaner kembali mendarat di bumi dan Raja Kutu menyerang si Gadget. Ternyata itu semua hanyalah mimpi si Gadget. Lanjut lagi nih, di episode diperlihatkan para minion Stuart dan juga Dave yang dipenjara sedang mengerjakan tugas mereka. Tapi minion malah asik bermain hingga Sheriff marah dan memberikan pekerjaan lebih berat dari sebelumnya nih di luar penjara. Di situ Stuart dan Dave dirantai bersama penjahat kelas kakap. Tiba-tiba penjahat itu mencoba kabur dengan menaiki sebuah truk dan minion pun ikut terbawa. Lalu polisi akhirnya mengejar mereka. Hingga malam harinya, Dave yang melewati rel kereta tak bisa bergerak karena rantainya melekat dan kereta akan melintas. Melihat itu si penjahat tidak peduli, namun Stuart menolong Dave. Akhirnya minion selamat, sementara penjahat yang rantai terputus kabur sendiri nih dan dikejar oleh polisi. Sedangkan Stuart dan juga Dave kabur menuju sirkus. Kemudian kabur dengan meledakan meriam hingga mereka terbang keluar sirkus. Tapi minion malah mendarat di dalam penjara. Episode selanjutnya diperlihatkan manusia purba bersama bayinya. Kemudian manusia purba ini melihat minion Kevin dan juga Stuart sedang menyantap pisang. Lalu manusia purba itu menitipkan bayinya ke minion karena dia mau berburu kerbau untuk dimakan. Tapi bayi itu tidak mau diam hingga mereka mengikatnya. Bayi itu pun kesal diikat dan memukul mereka dengan mainannya. Di situ Kevin membuang mainan itu ke atas bukit. Si bayi semakin kesal melemparkan batu ke mereka. Tak lama si bayi lepas dari ikatannya dan naik ke atas bukit mengambil mainannya. Lalu si bayi terjatuh dan muncul burung Squaw King yang menangkap lalu membawanya pergi. Mereka pun mengikuti kemana burung itu pergi hingga sampai di sarang telur burungnya. Si bayi memukul telur itu hingga retak. Lalu datanglah Squaw King dan mengira minion pelakunya. Mereka pun akhirnya kabur dari sana. Hingga akhirnya mereka selamat di waktu yang tepat saat manusia purba kembali. Dia meminta minion memasak kerbau itu. Setelah matang, Stuart mau memakannya namun dihentikan oleh Kevin. Tak sadar bayi itu memakannya hingga habis. Nah, saat manusia purba kembali melihat makanannya habis, lalu marah dan mengejar minion karena mengira merekalah yang memakannya. Tiba-tiba Squaw King muncul dan membawa bayi itu lagi. Nah, diperlihatkan keluarga Nelson yang selesai merampok di sebuah museum. Bayi mereka bernama Binky, kehilangan empengnya nih yang ternyata tertinggal di museum. Ayahnya mengatakan sudah waktunya Binky berhenti memakai empeng. Kemudian malam harinya Binky tidak bisa tidur memikirkan empengnya yang hilang. Akhirnya Binky mempunyai ide nih untuk pergi ke museum dengan menaiki drone. Sesampainya di museum dia menyelinap masuk ke sana. Karena sering melakukan aksi pencurian, dia berhasil masuk melewati sensor keamanan. Di situ Binky mencari kesana kemari empengnya nih, hingga akhirnya menemukan di atas sebuah patung. Tapi sayangnya dia ketahuan oleh petugas di sana. Lalu Binky melemparkan ke tapel hingga petugas terkena reruntuhan patung. Orang tua Binky mengecek ke kamar nih. Untung aja Binky sudah kembali ke kamar dan dia berhasil mendapatkan empengnya kembali.
Oke, lanjut lagi episode selanjutnya. Diperlihatkan Minion, Ken dan juga Mike bekerja memilih sebuah paket. Di sini Ken asik bermain dengan melemparkan paket hingga sebuah paket tersumbat di lubang. Melihat itu Mike membetulkannya hingga membuat isi paket pecah yang ternyata berisi cairan ungu dan mengenai muka Mike. Tiba-tiba Mike berubah menjadi zombie ungu. Tapi kembali normal kembali. Lalu mereka pun kembali bekerja. Kemudian Ken melihat Mike yang berubah menjadi zombie memakan semua paket dan menjadi normal kembali lagi. Di situ Mike terus-menerus berubah. Ken tertawa nih melihatnya hingga salah satu paket berisi kucing hampir dimakan oleh Mike. Di sini Ken menyelamatkan para kucing tersebut. Hingga akhirnya Ken berhasil. Lalu Mike yang bersin menyipratkan cairan ungu ke para kucing. Kemudian Mike kembali normal, tapi para kucing berubah menjadi zombie. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.